Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Oh ya, hari ini adalah 1 Maret 2025 dan ini adalah hari pertama puasa. Kami ucapkan kepada teman-teman yang menjalankan ibadah puasa 1 Ramadan yang bertepatan dengan 1 Maret 2025. Semoga diberi kelancaran untuk bisa menunaikan semuanya. Dan juga di hari pertama ini kita akan ngabuburit melihat salah satu peninggalan Majapahit. Ini diperkirakan luas totalnya sekitar 6,5 hektar. Sangat-sangat luas. Mengingat di Mojokerto ini ada 2 tempat yang disinyalir sebagai peninggalan Majapahit mempunyai luasan yang cukup besar, yakni satu adalah situs Gumitir, diduga sebagai Istana Timur Majapahit. Luasannya juga sama, di atas 6 hektar. Dan yang kedua adalah ini, situs Bre Kauripan atau Tribuana Tunggadewi. Ini berdekatan langsung atau tidak dapat dipisahkan dengan situs Klinterjo yang berada di sebelahnya, menjadikan situs ini sangat berharga sekali untuk mengungkap seluk-beluk Majapahit. Satu luasan situs yang tidak dapat diremehkan, karena bisa jadi di dalamnya banyak sekali peninggalan-peninggalan dan informasi-informasi sejarah dari kerajaan Majapahit yang memang sejak dulu menjadi misteri bagi semua kalangan. Di manakah letak dari istana tersebut? Sekarang kita berada di situs Bre Kauripan. Ini adalah tumpukan beberapa batu bata merah yang ditemukan di sekitar situs ini. Di depan sana, di sudut tenggara itu adalah ada struktur yang diduga sebagai gapura. Gapura di sini bukanlah sebagai akses utama masuk ke situs Bre Kauripan. Akan tetapi gapura tersebut adalah akses masuk dari halaman tengah ke halaman sakral yang sekarang kita berada ini. Memang di situs Bre Kauripan ini ada beberapa area, yakni yang pertama adalah ada halaman Japa sebagai area profan, kemudian ada halaman Japa Tengah sebagai area semi sakral yang menjadi tempat persiapan untuk kegiatan keagamaan. Kemudian yang terakhir adalah halaman jero atau tempat bangunan suci atau candi untuk aktivitas pemujaan. Dan ini bata merah ada beberapa pola yang sering kita jumpai di peninggalan-peninggalan Majapahit. Tidak semua, akan tapi di sebagian bata merahnya. Inilah area sakral yang dimaksud, diduga sebagai pendarmaan untuk Tribuana Tunggadewi, ratu ketiga dari Majapahit, dibangun pada masa Hayam Wuruk, yakni anak kandungnya sendiri. Di sana ada struktur batu bata yang runtuh, teman-teman. Itu tampak di depan. Mungkin karena hujan yang cukup tinggi beberapa hari ini. Di sisi ini diduga sebagai tangga masuknya, karena memang candi ini diduga menghadap ke sisi barat, sebagaimana kebiasaan candi-candi peninggalan Majapahit. Untuk struktur penopang dari situs kuno ini terdiri atas batu andesit dan juga bata merah, menjadikan kombinasi ini sesuatu yang cukup menarik.
Karena memang peninggalan Majapahit ada yang terbuat dari struktur bata merah saja, ada juga yang terbuat dari struktur batu andesit. Namun ada juga yang menggunakan kombinasi keduanya, yakni batu andesit dan juga struktur dari bata merah kuno. Dan struktur ini bertahan selama ratusan tahun, walau keadaannya waktu itu masih terpendam di dalam tanah. Di situs ini juga ditemukan sebuah arca berbahan batu dengan setinggi 200 cm, lebarnya 180 cm, dan untuk ketebalannya 25-30 cm. Tetapi wujud dari arca tersebut memang sudah rusak sehingga tidak bisa dikenali sama sekali. Ada juga batu lumpang seperti yang di depan, dan ada beberapa batu umpak yang ditempatkan di sini. Di sini juga ditemukan sumuran candi berukuran 250 x 250 cm. Untuk kedalamannya mencapai 3,9 meter. Untuk dinding dari sumur kotak tersebut tersusun dari struktur bata merah kuno. Lubang tersebut biasanya menjadi area paling sakral karena tempat menyimpan peripih. Akan tetapi menurut Ketua Tim Ekskavasi Situs Bre Kauripan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya BPJP Jawa Timur tahun 2021, yakni Bapak Pahadi, beliau menjelaskan bahwasannya tim ekskavasi telah menggali sumur di situs Tribuana Tunggadewi ini hingga kedalaman mencapai 3,9 meter. Namun sayangnya tidak ditemukan peripih di dalamnya. Harta karun dari Ratu Majapahit itu diduga telah dicuri oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Lanjut beliau bahwasannya memang ada upaya pengambilan itu sejak cukup lama. Buktinya sumuran itu sampai kedalaman sekitar 2 meter sudah banyak tanah adukan. Ini artinya bahwasannya sudah digali oleh orang terdahulu. Dinding timur bagian bawahnya sudah hancur. Jadi diperkirakan bahwasanya harta karun Majapahit tersebut dicuri dari samping dengan cara dilubangi dari sisi timur. Tidak ada informasi terkait waktu perusakan, apakah sebelum masa kemerdekaan ataupun setelahnya. Satu-satunya barang harta karun yang tersisa di tempat ini adalah adanya lempengan emas berbentuk kura-kura. Diduga logam mulia tersebut ditanam di luar peripih karena emas tersebut ditemukan diapit bata merah kuno di dalam sumur. Bentuknya kura-kura sepanjang 6 cm terbuat dari emas. Untuk mitologinya yakni kura-kura ini adalah hewan yang menstabilkan atau menyangga bumi. Dan sekarang telah disimpan di kantor BPJP Jawa Timur. Ini adalah ikonik dari situs Bre Kauripan, yakni adanya batu yoni berdimensi sekitar 191 x 184 x 121 cm. Untuk batu yoni ini sendiri berangka tahun 1290 Saka atau kalau di Masehi sekitar 1372 Masehi. Ini menjadi dugaan kuat bahwasannya situs Bre Kauripan ini dibangun pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, yakni adalah anak kandung dari Ratu Tribuana Tunggadewi. Diketahui bahwasannya Hayam Wuruk memerintah sekitar tahun 1350 Masehi sampai tahun 1389 Masehi. Seperti yang diketahui bahwasannya Hayam Wuruk membangun situs ini digunakan sebagai pemujaan untuk ibundanya, yakni Ratu Tribuana Tunggadewi, di mana kebiasaan masyarakat dahulu bahwasannya raja atau ratu adalah untuk dihormati. Walaupun secara fisik dia sudah mangkat, tetapi yang dihormati adalah aura magisnya. Untuk aura magisnya biasanya ditarik dengan peripih yang letaknya berada di sumuran candi. Tetapi seperti yang dijelaskan tadi,
bahwasanya perepehnya sudah tidak ditemukan lagi di tempat ini. Dugaan kuat memang telah dicuri oleh orang yang kurang bertanggung jawab. Memang sosok Ratu Tribuana Tunggadewi adalah bukan orang sembarangan. Diduga kuat ia adalah orang yang menancapkan pondasi-pondasi untuk mempersatukan wilayah Nusantara. Ia ketika itu dibantu oleh Mapatih yang cukup terkenal, yakni Mapatih Gajah Mada, di mana Mapatih Gajah Mada mengucapkan sumpahnya, yakni Sumpah Palapa, guna mempersatukan seluruh Nusantara di bawah Panji Majapahit. Tribuana Tunggadewi atau Bre Kauripan ini merupakan ratu wanita pertama dari Majapahit setelah ia menggantikan saudara tirinya yakni Jayanegara atau Kalagemet, di mana Jayanegara dan juga Tribuana Tunggadewi ini merupakan putra-putri dari Dyah Wijaya, raja pertama Majapahit. Sebagaimana diketahui bahwasanya Tribuana Tunggadewi memimpin Majapahit dari tahun 1328 Masehi sampai turun tahta sekitar tahun 1350 Masehi. Selanjutnya, mahkota kerajaan ia serahkan kepada putranya yakni Hayam Wuruk. Di mana Hayam Wuruk inilah yang membangun Candi Pendarmaan ini untuk sang ibunda tercinta yakni Ratu Tribuana Tunggadewi. Mengingat cakupan dan luasan dari situs Bre Kauripan ini yang memang cukup besar, yakni total sekitar 6,5 hektar, ada kabar gembira bahwasanya Pemkab Mojokerto berancang-ancang untuk menggelar ekskavasi lanjutan situs Bre Kauripan ini di sekitar pertengahan tahun ini. Mengingat kemarin tahun 2024 situs ini telah berhasil diekskavasi dan juga telah mendapatkan hasilnya sekitar 50% atau kurang dari itu di situs Majapahit ini. Sehingga banyak sekali struktur-struktur kuno maupun harta-harta karun yang berada di bawah dari situs Bre Kauripan belum sepenuhnya terungkap ke permukaan. Ini menjadi menarik karena ini memang skalanya cukup luas. Dengan semakin banyaknya diungkap situs-situs peninggalan Majapahit, diharapkan lambat laun istana utama dari Majapahit ini akan segera bisa kita nikmati, di mana untuk istana timurnya diduga berada di situs Kumitir, dan sekarang yang dicari adalah istana utamanya, di mana raja dari Hayam Wuruk ketika itu bertahta. Menariknya lagi adalah bahwasanya situs Bre Kauripan ini di samping luasan totalnya mencapai 6 hektar lebih, adalah bahwasanya situs ini telah dikelilingi oleh pagar tembok yang cukup tebal dan cukup tinggi, sehingga banyak sekali memunculkan praduga-praduga bangunan apakah yang berada di dalam tembok yang cukup megah tersebut selain dari situs sakral yakni situs pendarmaan untuk Ratu Tribuana Tunggadewi ini. Kita doakan saja semoga ekskavasi di situs ini bisa berjalan sukses, bisa dijalankan dan tidak dibatalkan, sehingga apa-apa yang terkandung di dalam situs yang berharga ini bisa ditampakkan. Demikianlah teman-teman informasi terkini kami tentang situs Bre Kauripan. Semoga video ini bisa berguna untuk kita semua dalam upaya untuk melestarikan peninggalan Nusantara. Rahayu.